Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Cinderella Online yang dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal cerita diperlihatkan seorang cewek sedang bermain game online di rumahnya. Cewek itu bernama Ichika. Diketahui Ichika seorang mahasiswa dan saat ini dirinya sering menghabiskan waktu bermain game online. Ichika sangat fokus dalam permainan gamenya, hingga dirinya tak begitu menghiraukan sahabatnya yang telah datang. Di saat itu, sahabat Ichika yang bernama Umi mengatakan jika dirinya ingin mengajak Ichika untuk menonton pertandingan bola basket. Karena di sana ada salah satu pemainnya yang merupakan cowok populer di kampusnya. Namun di sini Ichika tak berkomentar dengan ajakan Umi. Dirinya hanya fokus bermain game online-nya. Di sisi lain, di pertandingan bola basket terlihat salah satu pemain mencetak angka. Dan hal itu membuat semua penonton cewek menyorakinya. Karena diketahui pemain tersebut merupakan cowok terpopuler di kampus tersebut. Dan pria itu bernama Asahi. Di tempat penonton juga diketahui seorang cewek yang bernama Satomi dirinya merupakan teman masa kecil Asahi. Sejak kecil Satomi menyukai sosok Asahi. Namun sayangnya Satomi belum berani menyatakan perasaannya. Kembali lanjut ke cerita Ichika saat di rumahnya. Ichika masih saja fokus dalam permainan game online-nya. Di sini diceritakan di dalam dunia game online yang dimainkan oleh Ichika, di mana Ichika mempunyai karakter gamenya yang bernama Vivi. Dan di sini diketahui jika di dalam game sebelumnya Ichika mempunyai pasangan tim yang karakter gamenya bernama Seiji. Namun sekarang Seiji dan Ichika sudah tak menjadi satu tim karena sebuah kejadian. Di sisi lain Asahi tiba di rumahnya. Terlihat Asahi juga bermain game yang sama dengan Ichika. Asahi mempunyai karakter yang bernama Leon. Saat itu di dalam game Asahi secara tak sengaja melihat karakter Vivi yang begitu cerdas dalam permainan tersebut. Dan hal itu membuatnya sangat tertarik dengan karakter Vivi. Singkat cerita, Asahi bersama dengan kedua sahabatnya sedang mengadakan rapat di sebuah kafe. Karena diketahui selain seorang mahasiswa, mereka juga mempunyai perusahaan pembuatan game RPG. Di sisi lain, Ichika juga berada di kafe tersebut untuk mengerjakan tugas kuliah. Dan juga dia menyempatkan waktu untuk bermain game online. Setelah bermain game, dia melihat peringkat para pemain. Ichika sendiri berada di peringkat 6. Dan di peringkat 1 adalah akun bernama Leon alias Asahi. Selang beberapa waktu, Asahi tak sengaja melihat permainan game Ichika. Dan Asahi terkejut karena melihat pemain karakter Vivi di dunia nyata. Di sini Asahi langsung pergi dan hal itu tak diketahui oleh Ichika tentang keberadaan Asahi. Ichika sendiri sebenarnya ingin menjadi peringkat 1. Di keesokan harinya, di saat di kampus terlihat seorang cowok sedang menggoda cewek. Dan cewek itu tak menyukai perilaku cowok tersebut. Kejadian itu dilihat oleh kelompok Asahi. Lalu di saat Asahi ingin menolong, tiba-tiba sepatu melayang dan mendarat tepat di kepala si cowok tersebut. Aksi tersebut ternyata dilakukan oleh Ichika karena kesal melihat cara cowok memperlakukan cewek dengan seenaknya. Lalu si cowok itu pergi karena dilihat banyak orang. Kemudian hal tak terduga pun terjadi, di mana Asahi terpesona melihat aksi yang dilakukan Ichika. Lalu layaknya cerita dongeng Cinderella, Asahi mengambil sepatu Ichika dan berlutut di depan Ichika untuk memasangkan kembali sepatu miliknya. Kejadian itu membuat jantung Ichika berdebar-debar dan tersenyum tersipu malu. Di lain hari, Asahi sangat penasaran dengan sosok Ichika. Kepribadiannya sangat menarik. Terlihat di saat itu Ichika memberikan konseling bagi calon mahasiswa baru di kampus tersebut. Ichika sangat perhatian dan menjelaskan apa yang diketahui olehnya. Dia juga memberikan sedikit motivasi kepada siswa tersebut. Kejadian itu membuat Asahi tersenyum dan menyukai kepribadian Ichika. Di sisi lain, Satomi secara tak sengaja melihat kejadian itu. Dan Satomi merasa sangat cemburu karena wajah Asahi menunjukkan ketertarikan kepada Ichika. Lalu di saat Asahi bersama temannya, mereka menanyakan tentang cewek yang dia temui tadi. Dan Asahi pun menjelaskan jika cewek itu Vivi alias Ichika.
Sontak mereka pun terkejut karena karakter Vivi cukup menarik perhatian di dalam game tersebut. Namun di sini Asahi tak menceritakan kepada Ichika jika dirinya adalah Leon. Di sisi lain, Satomi mencari tahu sosok Ichika di media sosialnya. Kemudian Satomi memberanikan diri untuk bertanya kepada Ichika, di mana Satomi ingin mengetahui cowok yang disukai oleh Ichika. Dan Ichika sendiri menjawab jika dirinya tak memiliki seseorang yang disukainya. Di sini Satomi hanya memastikan kedekatan Asahi dan juga Ichika. Di lain tempat, Asahi terlihat bermain game. Namun di dalam dunia game, Asahi mengetahui jika Ichika digosipkan buruk oleh Seiji, teman bermain game dulu. Asahi yang mengetahui hal itu, dirinya pun menantang duel Seiji di dalam game tersebut. Dan hal itu diketahui oleh Ichika. Lalu dalam duel itu dimenangkan oleh Asahi, dan Seiji disuruh untuk tak mengganggu Ichika lagi. Kejadian itu membuat Ichika penasaran dengan sosok Asahi, hingga akhirnya mereka berdua mulai bertemu dan berteman di dalam dunia game. Ichika dan Asahi banyak mengobrol dalam dunia game, dan hari-hari yang dilalui mereka sering bermain bersama dan menjadi sepasang kekasih di dalam game tersebut. Namun faktanya Ichika belum mengetahui karakter Leon di dunia nyata adalah Asahi. Status mereka berdua saat ini hanya pacar game online saja. Di keesokan harinya, Ichika tak sengaja bertemu dengan Asahi di sebuah kafe. Asahi terlihat canggung karena masih malu-malu jika mengetahui rahasianya. Sedangkan Ichika sendiri masih terlihat gugup karena semenjak momen pertama kali bertemu dengan Asahi, mereka berdua tak saling mengobrol di saat di dunia nyata dan masih malu-malu. Singkat cerita, Ichika mulai timbul rasa cinta karena sering bermain game online bersama Leon atau Asahi. Namun perasaan itu hanya bisa diceritakan dengan Umi sebagai sahabatnya. Hingga suatu momen di dalam game online akan terjadi sebuah pertempuran antar pasangan, yaitu Ichika bersama Asahi dan lawannya Seiji bersama Mahiro. Dan pertempuran itu akan diadakan Sabtu depan. Namun di saat tiba pertempuran itu terjadi, Asahi tak kunjung datang untuk bermain game. Ichika menantinya dengan sangat cemas. Hingga pagi menjelang, Ichika masih menunggu Asahi yang tak datang di dalam game tersebut. Namun faktanya Asahi mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, Umi menyarankan kepada Ichika untuk tak terlalu cemas dan jangan terjebak dengan virtual cintanya yang masih belum nyata adanya. Namun perasaan Ichika begitu kuat karena seringnya mengobrol dengan Asahi di dalam game tersebut. Selang beberapa waktu, Asahi terlihat membaik dari lukanya dan dia dengan cepat membuka gamenya, lalu mengirim pesan kepada Ichika. Namun di sini Asahi tak memberitahukan alasannya tak hadir di dalam permainan tersebut. Asahi hanya meminta maaf tetapi Ichika masih penasaran dengan sebab Asahi tak datang. Dirinya merasa sangat khawatir dengan keadaan Asahi. Kejadian itu diketahui oleh teman Asahi yang bernama Shunsuke. Hingga akhirnya Shunsuke yang juga bermain game online tersebut, dia langsung mengirim pesan kepada Ichika. Dia menjelaskan tentang musibah yang dialami oleh Asahi. Setelah melihat pesan tersebut, Ichika mengirim pesan kepada Asahi. Dan Asahi sendiri juga mengatakan jika dirinya ingin bertemu di dunia nyata dan langsung meminta maaf secara langsung. Mendengar hal itu, Ichika pun begitu gembira karena rasa cinta yang begitu penasaran akhirnya bisa bertemu. Singkat cerita, Ichika berdandan dan dibantu sahabatnya. Terlihat Ichika yang berdandan sangat cantik di saat akan bertemu. Ichika bersama Umi, mereka sangat penasaran dengan cowok yang akan datang menemui Ichika. Dan Ichika sendiri terlihat sedikit gugup. Kemudian Umi pun pergi karena ada sebuah urusan. Waktu demi waktu Ichika melihat cowok yang lewat di jalan tersebut dan tak ada yang menghampirinya. Hingga pada akhirnya Asahi datang untuk menemui Ichika. Sontak Ichika dibuat terkejut dengan kedatangan Asahi karena Ichika baru menyadari jika Leon di dunia game adalah Asahi. Ichika begitu kikuk di saat bertemu dengan Asahi karena di dunia game mereka adalah sepasang kekasih dan kini berlanjut saat di dunia nyata. Kemudian mereka berlanjut makan di sebuah restoran, akan tetapi di tempat itu mereka tak berlangsung lama karena di kampus mereka sedang terjadi pertandingan basket. Asahi mengajak Ichika datang bersama ke tempat gedung olahraga kampusnya. Ichika sedikit gugup karena dirinya akan terlihat mencolok karena datang bersama cowok populer. Ichika pun memutuskan pergi sendiri dan menemui Umi untuk melihat pertandingan basket tersebut.
Saat itu Ichika juga bertemu dengan Satomi, dan di sini Ichika ingin bercerita tentang sosok Asahi kepada Umi, akan tetapi Umi begitu fokus dengan salah satu pemain yaitu Shunsuke, karena diketahui Umi sangat menyukai Shunsuke. Kemudian tiba-tiba Asahi datang untuk bermain, dan Asahi melakukan kontak mata dengan Ichika. Hal itu diketahui oleh Satomi, karena kejadian itu membuatnya cemburu dan terlihat gelisah. Hingga pertandingan berakhir, tim Asahi memenangkan pertandingan lalu mengajak Ichika dengan menggandeng tangan Ichika untuk diperkenalkan kepada sahabatnya yaitu Shunsuke dan Ryu. Mereka juga bermain game online bersama. Momen itu membuat Ichika tak percaya dan Umi sendiri terdiam membeku melihat fakta yang terjadi. Di sisi lain, Satomi tambah gelisah melihat kedekatan mereka berdua. Hingga di malam hari, Umi yang terlihat gembira karena merasa dia akan semakin dekat dengan Shunsuke berkat sahabatnya telah mengenal Asahi. Hari itu momen yang indah buat Ichika. Akan tetapi, keesokan harinya kabar kedekatan mereka berdua telah menyebar di kampus. Banyak mahasiswa menilai jika Ichika tak pantas menjadi pasangan Asahi yang merupakan cowok terpopuler. Perkataan mereka diketahui oleh Ichika, dan hal itu sedikit mengganggu pikirannya. Di saat pulang dari kampus, Ichika diajak Asahi pergi ke suatu tempat, yang ternyata tempat tersebut adalah kantor Asahi dalam membuat game. Di sini Ichika mencoba game buatan Asahi. Dia menilai gamenya cukup menarik. Kemudian Asahi mencoba mengobrol lebih dalam seperti yang dilakukan di dalam game. Namun di sini Ichika belum terbiasa dan belum siap untuk dilakukan dalam dunia nyata. Merasa canggung, Ichika memutuskan untuk pergi dari sana. Hingga akhirnya dia pergi untuk mengejar les privatnya. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang cowok. Namun cowok tersebut terus memandangi Ichika dari kejauhan. Singkat cerita, di saat malam hari cowok itu masih menunggu Ichika pulang dari mengajarnya. Yang ternyata cowok itu adalah Seiji yang juga bermain game. Namun Ichika tak menyadari hal itu. Di sini Seiji ingin mengajak makan malam dan ingin meminta saran dalam pengajaran les privatnya yang kebetulan sama dengan profesi Ichika. Hingga akhirnya Ichika pun menyetujui tawaran tersebut. Di saat makan malam mereka banyak mengobrol masalah cara mengajar di dalam bidang profesinya. Setelah selesai makan malam mereka jalan bersama untuk pulang. Namun di sisi lain Shunsuke tak sengaja melihat kedekatan Ichika dan Seiji. Di saat itu Shunsuke ingin memberitahukan kepada Asahi, akan tetapi tak jadi dilakukan. Shunsuke masih berpikir tentang kejadian tersebut. Saat tiba di kantor, Asahi curiga dengan Shunsuke, seperti ada yang dia sembunyikan. Setelah Asahi menyudutkan Shunsuke, akhirnya dia pun menjelaskan jika dia melihat Ichika jalan bersama cowok lain. Menurutnya mereka berdua terlihat akrab. Di sisi lain Asahi terkejut. Namun dirinya masih belum berhak atas perasaannya karena Asahi belum menjadi pacarnya. Seketika itu Asahi dibuat kebingungan dengan perasaan cintanya. Di keesokan harinya Asahi mulai melancarkan aksinya, di mana dia ingin mengenal Ichika lebih dekat. Mulai Asahi mengajari bermain basket sampai datang ke kelas Ichika untuk mengajaknya makan malam. Hingga di saat malam hari Ichika diajak makan di restoran mewah. Namun setelah selesai makan, Ichika mengatakan jika dirinya ingin di tempat makan yang biasa saja. Dan Ichika berpikir jika satu selevel berbeda jauh dengan Asahi. Dirinya cukup minder. Mendengar hal itu, Asahi sedikit menyindir masalah Ichika bertemu dengan seorang cowok. Asahi dibuat kebingungan dengan perasaannya, sama halnya dengan pemikiran Ichika. Dan kebingungan Asahi diceritakan kepada sahabatnya. Karena hal itu Shunsuke mempunyai ide untuk membantu hubungan mereka berdua. Di mana Shunsuke menelpon Umi untuk menjelaskan permasalahan hubungan Asahi dan Ichika beserta cowok yang ditemui Ichika yaitu Seiji. Setelah itu Umi dengan semangatnya menanyakan permasalahan asmara Ichika. Hingga Ichika menjelaskan jika hubungan dia dengan Seiji hanya sebatas teman kerja. Dia hanya menyukai banyak kesamaan dengan Seiji. Dan Ichika lebih menyukai karakter Leon atau Asahi di dalam game dibandingkan dengan Asahi sendiri di saat dunia nyata. Karena saat di dunia nyata perasaan Ichika terhadap Asahi terdapat dinding pembatas. Lalu di saat melihat Ichika yang murung, dia menjelaskan jika Asahi telah mengetahui Ichika bertemu dengan Seiji tempo hari lalu.
Dan Asahi juga berkata jika Asahi tak akan menyerah untuk mendapatkan cinta Ichika. Mendengar hal itu, Ichika sedikit terkejut karena mengingat sindiran Asahi di saat bertemu tempo hari lalu. Di keesokan harinya, Ichika bertemu dengan Asahi. Di sini Ichika ingin meminta maaf tentang perkataan tempo lalu. Namun Asahi tak mau mempermasalahkan hal itu. Asahi malah ingin mengantarkan pulang Ichika. Di saat jalan bersama, mereka berdua tak saling mengobrol karena masih malu-malu dengan perasaannya. Hingga tiba di rumah Ichika, dia memberanikan diri untuk mengutarakan perasaan kepada Asahi. Hingga di halaman rumah Ichika, mereka mulai berkata jujur tentang perasaan masing-masing, di mana perasaan cinta mereka mulai bisa diungkapkan dengan tulus. Dan dimulainya cerita mereka berdua di saat resmi untuk berpacaran. Di sini Asahi langsung memberikan sentuhan manis yang membuat malam terasa romantis. Hari-hari yang dijalani mereka terlihat bahagia. Asahi mulai mengajak makan di tempat sederhana, dan hal itu membuat Ichika lebih bahagia. Sesampainya di rumah, Ichika tertawa bahagia karena sedang dimabuk asmara. Dan Ichika sendiri sering datang ke kantor Asahi untuk membawakan bekal makanan. Di saat malam hari, Umi melihat postingan grup kampusnya, di mana postingan itu memperlihatkan kedekatan Asahi dan Ichika. Banyak komentar-komentar yang tak menyukai Ichika karena iri dengan hal itu. Di sisi lain, Ichika melihat postingan tersebut dan berpura-pura tak peduli dengan postingan itu. Di keesokan harinya, Ichika mendapatkan surat dari ibunya, di mana dia disuruh pulang kampung di akhir tahun nanti. Ibunya juga sudah membelikan tiket bus untuk Ichika saat pulang nanti. Hari-hari yang dilalui Ichika dan Umi sering mampir ke kantor Asahi. Umi juga semakin dekat dengan Shunsuke. Hingga akhirnya akhir tahun pun akan tiba. Di saat itu Ichika berjalan bersama Asahi. Di sini Ichika berkata jika dirinya akan pulang ke kampung di saat akhir tahun nanti. Lalu dia mengajak merayakan malam Natal bersama sebelum dia berpisah. Akan tetapi Asahi tak bisa pergi di saat malam Natal nanti karena pekerjaannya. Dan Asahi meminta maaf lalu memeluknya dengan kehangatan. Singkat cerita, sebelum Ichika pulang kampung, dia diundang ke acara pesta para pemain game online. Di sana Ichika bertemu dengan Seiji. Namun Asahi tak hadir di acara tersebut. Setelah acara selesai, Seiji berniat mengantarnya pulang, akan tetapi Asahi tiba-tiba datang untuk menjemput Ichika. Di saat mereka pergi, Seiji terlihat kesal akan kejadian tersebut. Di tempat lain, Asahi akan berpisah dengan Ichika dikarenakan akan pulang kampung. Akan tetapi, di saat sebelum berpisah, secara tiba-tiba Asahi memberikan hadiah kalung. Asahi berkata jika hadiah ini seharusnya diberikan di saat malam Natal nanti. Namun dipercepat oleh Asahi karena dirinya tak akan bertemu dengan Ichika untuk waktu yang cukup lama. Malam itu menjadi malam yang romantis bagi mereka berdua. Singkat cerita, Ichika sudah tiba di kampung halamannya. Namun secara sengaja dia bertemu dengan Seiji karena ternyata kampung halaman Seiji juga berada di sana. Di sisi lain, Asahi melihat komentar para mahasiswa yang tak menyukai hubungan Ichika dengan dirinya semakin menyebar. Selang beberapa waktu, Satomi bertemu dengan Asahi, di mana Satomi sangat mengkhawatirkan Asahi dari lubuk hatinya. Satomi adalah pengagum rahasia Asahi. Di saat itu, Satomi salah tingkah dan akan terjatuh, namun Asahi sempat untuk menolongnya. Selang beberapa waktu, sahabat Satomi merencanakan sesuatu, di mana mereka memposting di akun mereka momen Satomi dan Asahi saat mereka bertemu, dengan caption pasangan yang asli Asahi. Dan postingan tersebut diketahui oleh Ichika. Karena postingan itu banyak komentar yang menjelek-jelekkan Ichika dan membandingkan dengan sosok Satomi. Namun di sini Satomi tak mengetahui rencana sahabatnya. Kemudian dia pun marah karena tak menyukai akan hal tersebut. Berita heboh itu masih berlanjut. Di saat Ichika sudah kembali ke kampus, semua mahasiswa membicarakannya dan Ichika semakin tak nyaman akan hal itu. Di dalam hatinya sedikit rapuh. Di saat bertemu dengan Asahi, Ichika sedikit tenang. Namun hari yang dilalui Ichika semakin berat karena gosip itu tak kunjung selesai. Kebingungan dalam pikiran Ichika semakin tak terbendung membuatnya menangis. Karena di lubuk hati yang paling dalam Ichika masih mencintai Asahi dan tak ingin putus dari Asahi. Di
Di sisi lain, Asahi mengetahui kabar jika nilai akademis Ichika menurun sejak pacaran dengannya. Ichika sering dimarahin oleh dosen karena tak mengumpulkan laporan tugasnya. Karena hal itu, Asahi merasa bersalah dan sedikit menjauhinya demi kebaikan akademis Ichika. Dan hal itu membuat Ichika semakin kesepian karena Asahi menyibukkan diri dan tak ingin bertemu dengan Ichika. Hubungan mereka berdua semakin renggang karena cara berpikir Asahi yang tak jujur dengan perasaannya. Hari pun berlalu, Asahi akan lulus dari kampus tersebut dan Ichika pulang ke kampung halamannya. Di sana Ichika merenung tentang perasaan cintanya karena sejak kejadian itu mereka jarang bermain game bersama. Dan Asahi sendiri malah berniat menghapus game tersebut namun tak jadi dia lakukan. Selang beberapa waktu, Satomi memberanikan diri mengutarakan cintanya terhadap Asahi. Akan tetapi Asahi langsung menolak cinta dari Satomi karena dirinya masih bingung dengan perasaannya. Di tempat lain, Seiji bertemu dengan Ichika. Di sini Seiji juga mengutarakan cintanya. Namun Ichika meminta maaf karena dirinya masih mencintai Asahi. Mendengar hal itu, Seiji hanya bisa pasrah dan untuk terus mendukungnya. Singkat cerita, hari kelulusan Asahi telah tiba. Namun tiba-tiba Ichika datang untuk memberi pidato perpisahan. Ichika mengutarakan kata-kata tersirat untuk mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Asahi. Dia memberanikan diri karena sebelumnya dia bertemu dengan Satomi, di mana Satomi menjelaskan jika dia sudah ditolak oleh Asahi. Dan dia juga mendukung Ichika untuk kembali menjalin hubungan bersama Asahi. Di saat berpidato, Ichika berkata jujur dan Asahi mengerti akan hal tersebut. Hingga Asahi bangkit dan langsung mengajak pergi Ichika dari acara tersebut. Semua orang pun langsung terkejut di saat melihat aksi Asahi. Dan kejadian itu membuat Ichika berani untuk tak peduli dengan kata orang lain yang membencinya, dan Asahi sendiri akan lebih percaya dengan Ichika untuk selalu terbuka. Hingga akhirnya asmara mereka berdua bersemi kembali hingga film pun berakhir dengan romantis. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran jika cinta yang tulus akan selalu diterjang oleh sebuah masalah. Namun jika kita bisa melewati semua itu, kekuatan hati kita akan menjadi lebih kuat dan tak mudah untuk digoyahkan oleh godaan apapun. Bisa diibaratkan diam seperti kotak kardus, bergerak langsung membungkus.